Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik, anak-anakku khususnya kelas 2A, sabahul khair. Apa jawabannya? Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin atau bi khairin alhamdulillah. Baik, anak-anakku semuanya, untuk khususnya kelas 2A, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan terkait, atau Bapak ingin membuat video pembelajaran terkait materi PAI. Hari ini kita ganti mata pelajaran Al-Islam ke PAI. Karena mohon maaf, waktu kita mepet sekali, hanya belajar 1 hari saja ini untuk pelajaran PAI. Oleh karena itu, Bapak ingin mengganti waktu mata pelajaran Al-Islam ke mata pelajaran PAI. Insya Allah kita hanya 3 bab saja, dan insya Allah ini sudah jadi dalam mata pelajaran PAI itu, kalau dengan Al-Islam kita lebih dulu materinya. Kalau di mata pelajaran PAI di kelas 2 itu materi kelas 1 kita di Al-Islam. Ada nanti kita Bapak akan share mata materinya, dan Asmaul Husnanya pun sama juga di materi, ada pelajaran Asmaul Husna juga di PAI, yaitu materi teman-teman yang ada di kelas 1. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran aja, karena untuk bukan formalitas juga, karena kita mengikuti aturan pemerintah ya. Jadi ada ujian yang namanya PAI. Insya Allah soalnya ada 15 saja, sedikit saja untuk mata pelajaran PAI. Baik, Bapak akan share materinya. Sebentar. Baik, sebentar. Oh, maaf. Cek lagi. Baik. Ini dia. Untuk bab 1 materi PAI itu ada Al-Qur'an, yaitu maksudnya adalah di sini ada hadis an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ini yang sangat-sangat Rasulullah mengingatkan kepada hambanya, kepada saudara-saudara Rasulullah, yaitu umat muslimin dan muslimat. Barang siapa yang belajar Al-Qur'an, itu adalah sebaik-baiknya manusia. Dan sebaik-baiknya yang mempelajari Al-Quran yaitu wa'allamahu, atau dan mempraktekkannya. Kita belajar Quran, tahu artinya. Surat Al-Fatihah tahu artinya. Tapi tidak kita amalkan, kita tidak lakukan, maka itu sama saja. Seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maka kayak seperti bapak-bapak belajar Al-Qur'an, maka bapak harus juga wajib mengajari apa yang sudah bapak pelajari ke teman-teman. Karena kenapa? Karena ibarat seperti pohon. Bapak ini seperti pohon yang banyak buahnya. Seperti pohon, mohon maaf, tapi tidak ada buahnya. Maka bagaimana bapak itu bisa berbuah? Yaitu mengajarkan anak-anak murid itu dengan pelajaran agama dan lain sebagainya, biar pohon ini menjadi berbuah. Bayangkan kalau pohon itu tidak ada buahnya, tidak enak. Tinggi tapi tidak berbuah, sama saja. Lebih baik pohonnya kecil tapi berbuah. Lebih, walaupun ilmunya sedikit, tapi dia bisa mengamalkan, mengajarkan teman-teman yang lainnya. Maka itu yang luar biasa, walaupun ilmunya sedikit. Sama kita umpamakan pohon yang besar tapi tidak ada buahnya. Ilmunya tinggi tapi tidak diamalkan, tapi tidak disalurkan kepada anak-anak didiknya, kepada murid-muridnya.
maka percuma saja pohonnya besar tapi tidak ada buahnya. Itu umpamanya manusia yang mempunyai ilmu diibaratkan seperti pohon. Baik. Ya, ini materi kelas 1 ya. Mengenal huruf hijaiyah, ada alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, do, ta, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ada berapa ini? 15 tambah 14 berarti 29 huruf hijaiyah. Dari alif sampai ya. Nah, alif tidak dilambangkan atau tidak ada penggantinya. Ya, alif saja. Huruf sa dilambangkan dengan huruf s. S titik di atas sa. Nah, ini cara penulisan nih. Ini cara penulisan dalam Latin. Bagaimana menulis huruf alif. Nah, huruf alif itu alif seperti ini. Sa, ha, huruf zal, nah, dilambangkan dengan huruf z titik di atas z. Nah, ini dal. Shin dilambangkan dengan huruf sya. Sod, s, dilambangkan dengan huruf s titik di bawah s-nya. Dan ini lain sebagainya. Bapak kira ini ya yang sudah kita pelajari. Kemudian ada tanda baca yaitu harokat, huruf hidup a, i, u dalam huruf Latin. Dalam huruf hijaiyah dilambangkan dengan, kalau huruf hidup itu dilambangkan dalam huruf Latin a, i, u. Tapi dalam huruf hijaiyah itu ada fathah, kasroh, dhammah. Fathah melambangkan huruf a. Kasroh melambangkan huruf i. Dhammah melambangkan huruf u. Ba, na, ba, ni, bi, nu, bu, ra, ru, za, zi, a, i, u, sa, si, sha, sa, sha, si, shi, shu. Nah, itu tanda-tanda baca Al-Quran. Ada fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, ini ada praktek-praktek ya mengenal tanda baca Al-Quran. Nah, ini ya sudah, Bapak rasa sudah ketemu materi ini di kelas 1 ya teman-teman. Kita mereview saja sebentar saja, nanti biar cepat waktunya. Kita nanti lanjut ke bab 2 dan 3. Nah, ini tanda baca Al-Quran. Ada fathah, ma, nu, na, saya, laba, dan lain sebagainya. Ada doma, buku, buru, dan lain sebagainya. Sutu, lohu, ada sukun, yaitu baris di atas huruf dengan tanda bulat biasanya di atas huruf. Nah, ini tanda sukun. Ada kasrah, li, zi, mi, bikini, nah, dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang fathah, kasrah, atau dhammahnya, ada sukunnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja di bab 1 terkait harokat dan huruf-huruf hijaiyah. Kita lanjut ya ke bab 2. Baik, di bab 2 ada Asmaul Husna. Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Maksudnya nama-nama Allah Subhanahu, artinya husna artinya baik, nama-nama baik Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dengan menyebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Nah, ini hati-hati, banyak menyalahartikan Asmaul Husna itu yang 99 disalahartikan. Maka yang menyalahartikan ini mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Rasul menjelaskan lagi dalam hadis,
Rasul bahwa nama-nama Allah memiliki yaitu 99 isman nama. Mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Tis'ata wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan. Yaitu memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Nah, anak-anakku, Rasulullah SAW hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal Asmaul Husna 99 itu dakhalal jannah. Masya Allah. Inilah luar biasanya. Nah, maka ayo kita hafal Asmaul Husna yang 99 itu. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliq dan lain sebagainya. Makanya harus dihafal karena Rasulullah mengatakan man ahsaha, barang siapa menghafal 99 nama Allah dakhalal jannah. Diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Menyebut 5 asmaul. Apa aja yang kita nanti pelajarin di bab ini, yaitu ada 5. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahad, Al-Malik, As-Samad. Lanjut. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim dan yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Ingat, kata ahad tidak ada setelahnya 2. Kalau Allah wahid, nah itu pasti ada setelahnya ada 2, 3. Makanya kenapa qul huwallahu ahad. Nah, kenapa pakai ahad? Karena setelah ahad tidak ada 2, tidak ada 3. Hanya 1, the only one. Al-Malik artinya Allah Maha yang marah. Tidak ada raja yang menandingi, yaitu rajanya, yaitu Allah maupun Fir'aun, Korun yang hartanya melimpah, Fir'aun yang tentaranya begitu banyak. Lantas hanya Allah lah Al-Malik, sang Maha Raja, yaitu Allah. As-Samad yaitu yang Maha dibutuhkan atau tempat meminta atau bermohon. Tidak ada tempat untuk kita bermohon kecuali hanya kepada Allah, bukan kepada pohon, bukan kepada sesajen, bukan kepada patung, tapi kepada Allah. Bayangkan di era digital sekarang yang begitu canggih teknologi, masih saja ada hamba Allah, manusia yang menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah patung. Masya Allah, na'udzubillah. Maka yakinkan kepada hati kita, Allahus Samad. Allah lah tempat kita bermohon, tempat kita meminta, tempat kita untuk bermohon apa yang kita inginkan. Itu dia, nah. Masya Allah. La haula wala quwwata. Maka hati-hati. Jangan sampai kita meminta segala sesuatu langsung kepada manusia. Sikap dan adab kita, anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah adabnya meminta langsung kepada Allah. Baru kalau itu nanti Allah yang akan menentukan. Mungkin Allah mengabulkan doa hambanya melalui perantara manusia juga. Mungkin kita ingin mainan, mungkin ingin game, mobil, handphone dan sebagainya. Allah tidak bisa memberikan langsung handphone langsung, tapi melalui perantara orang tua,
Akhirnya ketika kita berdoa, Allah mengetukkan hati orang tua kita, kita diberikan handphone, diberikan mainan, dan lain sebagainya. Itulah bukti bahwasanya Allah lah as-samad, tempat kita memohon dan tempat kita meminta. Baik. Ar-Rahman yang maha pengasih, Allah maha pengasih pada semua makhluknya. Nah ini tadi ya, Allah sangat luar biasa. Ar-Rahman, tidak ada yang menandingi kasihnya Allah. Tidak ada yang mampu menandingi kasihnya Allah. Kita berbuat dosa, Allah masih memberikan nafas pada kita. Masih memberikan makan. Jangankan nafas, makan dan minum saja masih Allah berikan. Orang yang mencuri itu, pasti dia lapar habis mencuri. Nah itu bukti betapa rahmannya Allah, yang hambanya berbuat dosa, tapi Allah masih beri nafas, masih Allah berikan makanan. Bahkan orang yang menyekutukan Allah, dia masih mampu berjalan, dia masih bisa melangkah untuk masih bisa melangkah untuk ke tempat makan. Biasanya orang yang suka memohon kepada pohon, patung, itu lapar habis itu. Nah, itu saking baiknya Allah. Walaupun dia sudah menyekutukan Allah, dosa yang paling besar adalah berbuat syirik, yaitu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Artinya dia meminta selain Allah. Itu Allah sangat sakit sekali, sangat murka kepada hamba yang seperti itu. Tapi Allah masih baik, karena Allah Rahman, Allah Maha Pengasih. Lantas tidak hanya Rahman saja, diikuti Ar-Rahim. Allah masih menyayanginya. Allah bukti Allah Maha menyayangi orang yang berbuat tadi maksiat, berbuat syirik. Lantas Allah tidak langsung cabut nyawanya. Lantas Allah berikan dulu waktu untuk dia mungkin bisa bertaubat kepada Allah. Itu bukti dari Allah menyayangi hamba. Kalau kita, misalnya manusia seperti bos, kepala negara atau lain sebagainya, melihat bawahannya berbuat kesalahan, pecat, keluarin. Tapi Allah tidak. Karena Allah Ar-Rahim, Allah masih berikan dia nafas, nyawa, untuk mungkin dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahad, ini qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu hanya satu. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jangan pernah meminta segala sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Mintalah segala sesuatu, apapun itu, mau yang kecil sampai hal yang paling besar dan paling mungkin kalian menurut kita semua mustahil. Kita, sikap kita, adab kita adalah Allahus Samad. Maka kita harus meminta hanya kepada Allah lah tempat kita meminta. Al-Malik, Allah yang meraja, Allah yang maha raja dari segala raja yang di dunia, di alam semua. Kerajaan Allah itu tidak hanya bumi saja, tapi langit yang membentang luas. Alam seisinya ini, planet-planet itu adalah kerajaannya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Fir'aun, Qarun itu atas kehendak Allah. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau hendak. Maka kalau raja itu dia berbuat sombong di muka bumi, atas Allah cabut kerajaan. Fir'aun ditenggelamkan di laut, Qarun ditenggelamkan, bahkan beserta harta-harta yang ditenggelamkan. Itu Masya Allah. Karena Allah yang maha mendaki, Allah kendaki siapa yang akan jadi raja di bumi ini. Tapi ingat, Allah akan mencabut kehendaknya. Dia sebagai raja di bumi akan Allah cabut kalau dia berbuat yang tidak benar di muka bumi. Masya Allah. Naudzubillah. Maka dari itu kita diuji menjadi pemimpin, diuji menjadi raja dan lain sebagainya. Itu semua hanya milik Allah, atas kehendak Allah.
Lantas adab kita harus meyakini pada hati kita, ini semua hanya titipan, amanah. Semua amanah itu harus dijaga. Tidak boleh tercoreng, tidak boleh tergores, tidak boleh rusak, kotor, dan lain sebagainya. Maka amanah itu harus dijaga, harus benar-benar kembali kepada pemiliknya, itu sesuai apa yang pemiliknya berikan di awal. Kita diberikan kekuasaan, dikehendaki oleh Allah menjadi pemimpin, maka laksanakanlah, maka kerjakanlah sebagai pemimpin yang adil, yang benar, yang mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Masya Allah. Dan as-samad tadi tempat Allah meminta. Nah, itu dia. Lanjut ke bab 3 ya. Ini dia ada mencontoh perilaku terpuji. Apa saja perilaku itu? Rendah hati. Ingat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Haunan wa idza haunan wa alladzina yamshuna 'ala ardi haunan. Rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salaman. Jadi orang ciri-ciri dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63, Allah menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati. Ketika dia dicaci maki, ketika dia dijahili, dia hanya mengatakan salaman, semoga keselamatan atas dirimu. Itu dia. Salah satu contoh orang yang rendah hati, dicaci, dihina, diganggu dan lain sebagainya, tapi dia tetap rendah hati. Lantas rendah hatinya itu dia mengucapkan salam. Semoga engkau mendapatkan keselamatan. Itulah begitu bisa Rasulullah SAW ketika kaum Taif melempar kotoran, melempar batu, melempar cacian makian, tapi Rasulullah tetap rendah hati, tetap sabar, tetap kuat. Lantas bagaimana Allah mendidik Rasul untuk menjadi kuat rendah hati? Apakah manusia biasa bisa juga, Pak? Bisa. Ini kuncinya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kita dicaci maki, maka katakanlah salaman, keselamatan atas diri. Kita mempunyai harta yang banyak, sikap kita harus rendah hati. Nggak boleh sombong. Teman kita mungkin hartanya cukup saja, tidak kaya. Jangan kita hina, tapi kita bantu. Karena tanamkan dalam diri kita, hati kita, yaitu sifat rendah hati. Tidak boleh sombong atau tawadhu. Rendah hati dapat kita lakukan kepada Allah dan manusia. Orang yang rendah hati akan selalu menghormati orang lain. Nah ini, orang yang rendah hati pasti selalu menghormati orang lain. Walaupun ilmunya dia lebih tinggi daripada temannya, pasti kalau dia rendah hati pasti dia mensetarakan kemampuannya, tidak menyombong-nyombongkan diri. Oh ini loh saya sudah belajar kemana saja, kamu tuh belajar. Nah, ini sifat-sifat yang sombong, tidak rendah hati atau tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Apa ciri-ciri orang rendah hati? Menganggap dirinya sama dengan orang lain, berperilaku apa adanya, berusaha menghindari sikap sombong. Nah, ini ciri-ciri orang rendah hati. Tidak mengharapkan pujian. Orang rendah hati itu selalu tidak mengharapkan pujian. Dia selalu menundukkan hatinya untuk tidak dipuji. Apalah pujian itu, kalau Allah itu masih tetap marah kepada kita? Apalah cacian maki manusia itu kepada kita? Lantas Allah ridho kepada Allah Subhanahu. Lantas Allah ridho kepada kita. Jadi sikap kita, hati kita, walaupun kita dihina sama manusia, tapi Allah ridho, itu luar biasa. Tetapi sebaliknya kita
sanjung-sanjung, dipuji-puji oleh manusia, tapi di mata Allah kita rendah, itu sama saja, tidak ada apa-apanya. Macam-macam perilaku rendah hati kepada Allah. Contohnya, kita banyak beribadah kepada Allah. Jangan merasa ibadah kita paling benar. Jangan merasa ibadah kita paling banyak. Itu contoh rendah hati kepada Allah. Rendah hati kepada Rasulullah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Rendah hati kepada orang tua, tidak pernah membantah perintah orang tua, tidak pernah melawan apa yang dikatakan orang tua, tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh orang tua, dan lain sebagainya. Rendah hati kepada teman. Rendah hati kepada teman adalah kita sama-sama membantu, atau istilahnya walaupun teman kita mungkin berbeda dengan kita, tapi kita tetap menanamkan dalam diri kita itu sama dengannya. Rendah hati kepada kakak, rendah hati kepada adik, artinya saling menyayangi kepada kakak, kepada adik. Walaupun kakak kita suka usil, walaupun adik kita suka usil, tapi karena kita rendah hati, kita tetap menyayangi kakak kita dan adik kita. Baik, ini nanti Bapak share materi-materi ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf ya, karena pembelajaran PAI kita hanya 1 hari ini saja, Bapak mohon maaf. Teman-teman mohon dilihat video ini, perhatikan baik-baik apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah semuanya.